Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء الصالحين الصحابة والتابعين والجن الملائكة المقربين سلطان الأولياء الشعب القادر الجلاني رضي الله عنه ومؤلفي هذا الكتاب شعب الوهاب الشعراني وإلى جميع المشايخ من مطالب والحمد وإلى جميع المشايخ من أهل البلد وإلى جميع الأولياء في هذه المدينة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, niki masuk pada hari ke-19, 19 Ramadan, dan kita sudah sampai pada halaman 14. Nek ten ngene kula. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Ini membahas tentang kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk disampaikan di dalam bab ini. Faslun ay hadza utawi iki iku fasal fi ta'rifi ahwalin nasi ing dalam melanggeri pira-pira ihwali menungsa indallahi ta'ala mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam ngendikan sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ini mari sudah mengulas sedikit saja. Sebaik-baiknya manusia khairun nasi luwih apik-apike manungsa indallahi mingga Allah Subhanahu wa taala anfa'uhum iku luwih bermanfaat sapa annas linnasi maring manungsa. Manusia yang paling baik yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat semuanya dari segi apapun. Dari segi ilmunya yang punya ilmu, dari segi hartanya yang punya harta, dari segi tenaganya yang punya tenaga. Tidak mungkin salah satu di antara tiga itu manusia tidak punya. Tidak mungkin. Manusia kalau tidak punya ilmu, ya diberikan anugerah oleh Allah harta, terkadang ilmunya tidak punya, harta tidak punya, tenaga punya. Makanya khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bermanfaat ini macam-macam, apapun, tentang kemaslahatan agama, tentang kemaslahatan manusia, yang penting bermanfaat. Kalau orang itu tidak bisa bermanfaat, tapi terkadang ya bermanfaat itu lebih membutuhkan perjuangan.
Jadi antara orang baik dengan orang bermanfaat itu berbeda. Itu pendapatnya Allah yarham Yai Sahal Mahfud. Kalau orang baik cukup diam saja di rumah itu sudah baik. Ya tidak melakukan apa-apa, cukup diam, itu baik. Tapi kalau orang bermanfaat itu membutuhkan perjuangan. Contohnya misalkan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Itu butuh perjuangan. Ya perjuangannya apa? Ya misalkan hujan-hujan seperti ini, duduk berangkat di masjid, di majelis, ini kan membutuhkan perjuangan. Poso-poso, bar sahur, bar subuh, hawane ngantuk, udan sisan. Nah, ini kan membutuhkan perjuangan. Begitu juga orang yang bermanfaat dalam segi tenaga. Misalkan ada orang minta tolong, gotong royong membangun. Kalau di desa itu kan ada yang namanya gotong royong kadang bangun rumah seperti itu. Nah itu kan bermanfaat secara tenaga. Beda istilahnya macam-macam. Ada yang bilang sambatan, ada yang bilang apalah. Yaitu. Terus kemudian secara sosial misalkan entah itu memperbaiki jalan, entah itu apa. Nah itu kan membutuhkan tenaga yang butuh pengorbanan. Awake kesel seperti itu. Orang yang punya harta itu juga butuh pengorbanan. Hartanya dia dikasihkan kepada orang lain. Makanya orang yang baik itu cukup diam saja dia sudah baik. Ya, karena tidak berkomentar apapun, terus kemudian tidak melakukan apapun, cukup diam saja di rumah, itu baik. Mesti kan orang jagong, orang nongkrong, tapi orang yang bermanfaat itu lebih susah. Terkadang ketika kita sudahlah misalkan ketua RT, ketua RW, kadang wis melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain, isi dipa itu. Nah, itu kan lebih susah. Nah, ataupun seorang guru, ketika mengajari anaknya, kadang sih DP itu wali muridnya. Ya. Makanya orang bermanfaat itu lebih susah daripada orang baik. Kalau orang baik cukup diam saja itu baik. Tapi kalau orang bermanfaat itu harus keluar dari rumah, kemudian butuh aksi, butuh implementasi dari apa yang harus dilakukan. Makanya khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Wa syarruhum lan sa'ala-elake wong indallahi ta'ala munggo Allah Subhanahu wa taala man tala umurahu wa sa'a amaluhu. Wong sing elek ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Wong sing elek niku pripun munggo Allah, yaitu orang yang umurnya banyak, man tala umurahu, umure dawa, wa sa'a amaluhu, tapi amale elek. Niku wong elek di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairuhum lan saapi-apike wong man tala umurahu wa hasuna amaluhu, yaitu wong yang dikasih umur panjang, orang yang dianugerahi umur panjang, kemudian amal perbuatannya itu bagus. Wa hasuna amaluhu, amalnya itu bagus. Kan. Nah niki. Jadi niku tadi khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Orang bermanfaat itu butuh pengorbanan. Nah, pengorbanannya apa? Ya waktu, ya tenaga, ya pikiran, ya materi. Jadi butuh pengorbanan. Kalau orang sudah mau berkorban demi orang lain, maka dikategorikan sebagai orang yang bermanfaat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing elek niku wong sing dikai umur dawa tapi amale mboten sae.
Kemudian orang yang baik yaitu orang yang dikasih umur yang panjang, amalnya baik. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kategori orang-orang yang besok ketika dihisab. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai itu. Wa abghadun nasi ilallahi niki nggih. Wong sing dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadun nasi, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ilallahi, wong sing dibendu niku Gusti Allah murka. Man akala wahdahu wa mana'a rifdahu. Wong nek sing mangane dhewean lan ora gelem ngajak-ngajak kancane. Man akala wahdahu wa mana'a rifdahu. Wong nak sing bisa diartikan sebagai orang yang egois. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Niku wong sing dibentuk kalih Gusti Allah. Anek tanggane lara ya gur meneng tok. Ya meneng apik. Tapi nek tanggane lara ora respect, ya. Anek tanggane duwe hajatan ya gur meneng tok, ora respect. Nek tanggane kesusahan ora takziah gur meneng tok, gur nang omah tok. Nggih. Lah niku sing dibentuk kalih Gusti Allah. Apalagi wong sing seneng pamer panganan kemudian rak gelem aweh-aweh. Nah niku man akala wahdahu wa man arif dahu. Ya, update ning Facebook, Instagram, mangan ning restoran, ya. Terus kemudian buka bersama guys. Padahal ora poso. Lah nggih, ya. Poso ora, wayah wong buka ngributi kan ngoten. Man akala wahdahu wa mana'a rifdah. Jadi niki nyuwun sewu aja seneng pamer panganan. Nggih, aja seneng-seneng pamer panganan. Man akala wahdahu wa mana'a rifdah. Kemudian mencegah orang lain, ya niku wau, gur mangan tok wonge ora dibagi-bagi. Wa daraba 'abdahu, kemudian wong sing duwe pembantu gampang nyeneni, gampang mukuli. Sing duwe pembantu niki. Wa daraba 'abdahu. Wong sing senengane menganiaya pembantune. Wis dibenci kali Gusti Allah. Kemudian orang yang dibenci kali Gusti Allah niku malih napa? Wa akramal ghina wa ahanal faqiri, wong sing demen mulyake wong sugih terus ngina wong miskin. Jadi nek wong sugih disembah-sembah, dipuji-puji, dipepeti kan wonten. Jenengan niku wis tak anggap sederek piyambak. Jenengan nek butuh napa sanjang mawon, mangke sekula ngeten. Diapik-apik. Nek enek wong sugih. Begitu enek wong miskin dinyek-nyek. Padahal sedulure. Lah kowe iki sapa kenal wae ora kok ngaku-ngaku misalnya. Nggih. Nek sedulure tanggane miskin teko ning omah, kowe rene arep apa? Tang duit ngono misalnya. Jadi niku wong nek demen nyenengi wong sing duwe duit, wa akramal hina, mulyake wong sing duwe duit terus kemudian memandang orang miskin sebelah mata, niku wis dibendu kali Gusti Allah. Jangan pernah sekali-kali kita jadi seorang penjilat. Penjilat kan ngoten. Nek enek wong duwite akeh nyedeki, tapi nek enek wong sing ra ndek duit ditendang. Niku. Wa akramal ghina wa ahanal faqir. Ketemu ning dalan nek anggere enek wong ketoke wong kuwi sugih wis. Monggo Pak. Udi.
anggere nek tanggane apa sedulure ora duwe duit miskin ketemu wis ora disapa. Nah itu termasuk menghina orang miskin kemudian memuliakan orang yang sugih. Itu memandang sebelah mata. Sing apik ya biasa wae. Kumpul karo wong sugih biasa wae, kumpul karo wong sing ora duwe duit ya biasa wae. Kan ngoten. Biasa wae. Sing biasa-biasa. Kan ngoten. Ya mergo niku rata-rata orang kan luwih seneng kumpul karo wong sing duwite akeh, kemudian sing ora duwe duit ora dikumpuli. Karena memandang sebelah mata. Ya, gitu ning kene nek kancane sugih ditemploki, sing sebelah kono duwe duit akeh ditemploki genti. Engko nek sing duwite kene wis entek ditinggalke. Genti sing liya. Tim sukses. Kan jadi wa akramal ghina wa ahanal faqiri, wong sing mulyake wong sugih kemudian kok menghina orang kecil niku dibendu kalih Gusti Allah. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang seperti itu, menjilat. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan menjilat seperti itu. Apalagi mengharapkan. Misalkan anak wong sugih dipepeti terus, mengharapkan untuk dikasih uang terus. Mengharapkan jadi tomak. Anak wong sugih mbah kuwi dulure, mbah kuwi tanggane, apa kuwi kancane kan ngoten. Pokoke diapik-apik, dipepeti, kemudian diapik-apik. Lek ketemu ngomongnya halus kan ngoten. Ya mengharapkan untuk dikasih uang. Meskipun kuwi koncone salah, meskipun kuwi sedulure salah, meskipun kuwi tanggane salah misalkan. Kan angger sugih dibela. Kan ngoten. Begitu enek wong sing ora duwe miskin, mbah kuwi bener apa sedulure sing miskin kuwi mau bener, apa kancane sing miskin kuwi mau bener, wis tutup mata. Kan itu termasuk wa akramal ghina wa ahanal fakir. Kan jadi amun sekali-kali ngoten memuliakan orang yang punya duit kemudian menghina orang miskin. Wa asyarru lan luweh elek-eleke daripada itu tadi menghina terus kemudian memuliakan orang kaya. Kemudian makan sendiri tidak memikirkan tetangga. Wa asyarru minhu lan luweh elek-eleke teko wong-wong kuwi mau man asya wong sing urip fil harami ing dalem keharaman wa mata lan mati fil harami ing dalem keharaman. Jadi uripe niku campur kalih barang-barang sing haram terus sampai matine isih kumpul karo barang-barang sing haram. Iku luwih elek men. Luwih elek-eleke wong. Kan ngoten. Kalau tadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang orang yang jelek, nggih. Luwih elek-eleke wong niku. Asya fil harami wa mata fil haram. Wis uripe campur karo barang-barang sing haram, ya wis matine campur karo barang-barang sing haram. Ngoten. Wa asyarru minhu lan luweh elek-eleke wong niku mantola umurahu wong sing dikai umur panjang wa sa'a fi'luhu kemudian elek kelakuane wala yatubu lan ora pernah taubat amma nahahu sanging perkara kang sing dilakoni Allah taala ing Allah Subhanahu wa taala. Wong sing elek niku wong lakoni maksiat tapi ora gelem ngaku nek kuwi perbuatan maksiat, rumangsane apik. Nggih, tur ora gelem pernah taubat. Ora pernah gelem nglakoni dosane. Niku wae. Nggih. Wong sing dikai umur karo Gusti Allah dawa, kemudian kelakuane elek, tur ora gelem pernah taubat.
wala yatubu amma nahahu Allah taala anhu. Isih ngono kuwi wa huwa yatma'u fi maghfirati. Wis ora gelem taubat tapi ngarep-ngarep ampunane Gusti Allah. Ini kan repot. Nggih. Wong kelakuane elek ora pernah gelem njaluk ngapura kalih Gusti Allah, ora pernah gelem taubat, tapi terus mengharapkan maghfirahe Gusti Allah. Ibaratnya jenengan kuwi ora tau gelem kerja tapi njaluk gaji. Ngoten nggih. Ibaratnya ngoten. Kerja ora gelem tapi njaluk gaji. Iku kan repot. Ya ngoten niku. Wong sing perilakunya jelek, kemudian dia tidak pernah merasa melakukan perbuatan jelek, padahal itu perbuatan maksiat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ora gelem njaluk, ora gelem taubat tapi njaluk maghfirahe Gusti Allah. Itu ibaratnya hanya orang yang melamun di siang bolong. Jadi ngelamun apa untuk apa? Wis ibaratnya koyo wong ngelamun, halu. Orang yang halu. Wa asyarru minhu lan wah elek-eleke wong niku man azhara shadaqati li akhihi al-muslim, wong sing kekancan secara zahiri. Jadi kula kalih jenengan kanca ketoke apik secara zahiri. Wa yudabbiru lahu khilafaha, kemudian ning mburi menfitnah, digunjing, dielek-elek. Ngoten. Nggih. Misalkan kula kalih jenengan niku kanca, kumpul nak ning ngarep apik. Kan ngoten. Lah begitu ning mburi wis mungkur karo kanca liyane apa karo sapane, iku diwelek-elek, ya wis pokoke ngoten niku. Niku welek. Man azharu as-sadaqah li akhihi al-muslim, orang yang menampakkan pertemanan secara zahirnya ya, dengan sesama muslim, wa yudabbiru lahu khilafaha, tapi ning mburi berbeda sikapnya. Niku hati-hati kali wong sing ngoten niku. Dan orang yang melakukan perbuatan itu dibenci, iku welek-elek wong. Sama halnya seperti halnya orang munafik. Begitu di depannya Kanjeng Nabi, iya. Tapi ketika di belakangnya menyebar fitnah. Ya. Wah, Muhammad ku apa ngene. Begitu di belakangnya membicarakan dijelek-jelekan. Ya, itu zamannya Kanjeng Nabi itu seperti itu ada. Ya banyak tidak adanya. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an, makanya di dalam agama Islam, antara orang yang nyuwun sewu, orang yang tidak beriman dalam artian kafir dengan orang munafik itu lebih berbahaya orang munafik karena bermuka dua. Itulah yang menghancurkan Islam. Dan nyata-nyata nek ora seneng raruan kan ngoten nggih, jelas. Nek nyata-nyata ora beriman itu jelas. Nah, tapi orang munafik itu sangat membahayakan. Getu kumpul, kok rahasianya disebar sama orang lain. Misalkan zaman dulu begitu kumpul dengan Kanjeng Nabi, nanti rahasianya disebar, diputar-balikan faktanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Itu jauh lebih berbahaya. Makanya di dalam Al-Qur'an disampaikan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wong munafik niku panggonane ning intipe neraka. Nggih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jenengan agar ngliwet iku kan enten intipe to. Jadi intipe neraka berarti wis nggon pokok iki iso. Niku wong yang munafik. Niku. Lah macam-macam, jadi ciri orang munafik niku macam-macam. Terutama ketika orang itu ya perbuatannya, perkataannya kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa asyarru minhu lan luweh elek-eleke wong man dhahaba awwala
mrihi. Man dhahaba awwala umrahu ghaflatan wa akhirahu kaslun 'anit ta'atillahi ta'ala. Wong sing awit cilik umure niku nggih lali, dalam artian lali itu tidak mau mempelajari agama Islam, ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau mempelajari ataupun tidak belajar tentang hal-hal itu dari sejak awalnya. Wa akhirahu, kemudian kaslun an ta'atillah, kemudian sampai tua dia malas untuk mempelajari agama Islam ketika dia memeluk agama Islam. Malas an ta'atillah sehingga menyebabkan dia malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kedudukannya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala niku tadi yang paling apik khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing paling welek dikai umur tapi ra gelem nglakoni perbuatan sing apik. Ya. Kemudian jangan sekali-kali memuliakan orang yang kaya dan menghina orang yang miskin. Ya. Jangan sekali-kali. Wa akramal hina wa ahanal faqir. Ya. Kemudian orang yang selama hidupnya itu bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat, matinya juga masih di dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Ini kok dibenci Gusti Allah. Ini secara syariatnya seperti itu. Ya, kita bisa memilah-milahnya. Kita bisa memilah-milah. Kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Tidak bisa. Ya. Kita misalkan setelah ngaji ini mempraktekkan seluruh yang diajarkan dalam kitab ini itu ya juara. Ya setidaknya kita mempelajari kemudian sedikit-sedikit bisa menerapkan. Kan betul. Sedikit-sedikit bisa menerapkan. Nah, karena akhlaknya, makanya di dalam kitab kalau Maulid Nabi itu kan kita membaca tiba, ya. Di situ wa kana sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya ciptaan, baik itu akhlaknya ataupun fisiknya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Washimatul ghufran, orang yang suka mengampuni. Ya. Terus panjang sampai sampai terakhir. Ya. Itu digambarkan tentang ya fisiknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku hidungnya itu seperti halnya huruf alif. Jadi mancung nonton. Ya, kayak aku. Wong dileboni driji runge ora iso kok ngaku mancung. Jadi niku kana khuluqul Quran wa shimatul ghufran yang sahulil insan wa yasahu fil ihsan. Ya, jadi tutur katanya itu baik, lembut, kan wonten sumeh nek ketemu wong, kan wonten nggih. Nah niku semuanya. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan misalkan satu bab di dalam ini fi ta'rifi ahwalin nasi saja, insyaallah ya niku bisa mendapatkan kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten. Nah, tapi ya butuh perjuangan. Orang bermanfaat itu butuh perjuangan. Orang hijrah dari sebelumnya terbiasa melakukan perbuatan maksiat, kemudian ingin meninggalkannya, itu juga butuh perjuangan. Itu juga butuh perjuangan. Yang terpenting jangan sampai diri kita asya fil harami wa mata fil harami. Hidup
dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mati pun masih di dalam lingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi alamatil khairi. Fasal ai hada utawi iku fasal fi alamatil khairi ing dalam tanda-tandane kebaikan. Nggih. Tanda-tanda kebaikan bagi orang mukmin itu seperti apa? Qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri utawi tanda-tandane wong sabar, husnus sarirati iku apike ati. Jadi baiknya keyakinan dia indallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong nek sabar itu perasaannya, orang yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala niku wong sing sabar. Dikai cobaan kalih Gusti Allah ya husnudzon kalih Gusti Allah. Kemudian diece wong ya husnudzon karo wong imam. Iku wong sing sabar. Wong nek diece wong isih ora iso sabar, ora iso husnudzon kalih Gusti Allah karo wong ya durung iso dikategorikan sebagai orang yang sabar. Jadi as-sabri husnus sarirati indallah. Baiknya penyana itu berarti kan prasangka. Perasaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu baik. Itu wong sing sabar. Wa husnul khidmati, kemudian bagusnya dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan uripena ya ibadahi sih sregep. Dalam keadaan urip sing delalah pas ora pena ngibadahi ya sing sregep. Niku husnul khidmah. Tambah sregep. Aja diwalik-walik ya. Terkadang keadaan manusia itu ibadahnya seseorang itu malah kadang ditentukan sama keadaannya manusia, keadaan orang tersebut. Kadang pas urip pena mergo duwe duit akeh iso tuku apa wae ora iling karo Gusti Allah, uripe poya-poya. Nggih. Dadi males ngibadah, ya males thalabul ilmi, ya males apa wae. Terkadang ketika orang itu dikasih cobaan sama Allah, kemudian lagi iling, ya, itu kan ibadahnya seseorang ditentukan oleh keadaannya seseorang tersebut. Itu namanya tidak husnul khidmah, tidak sebagai seorang hamba yang ibadah pengabdiannya itu baik. Terkadang ya ono misalkan dalam keadaan punya duit banyak ibadah sregep, ya, semangat itu ada. Tapi begitu down dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa taala orang duit duit, kita terus ora tahu sregep ngibadah. Itu ya seperti itu juga ada. Ya. Dia orang yang baik itu husnul khidmah, itu ya orang yang sabar, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, baik dalam keadaan urip pena ataupun uripe ora pena. Duit-duit ya isih sregep jamaah, isih sregep ngaji, isih sregep sedekah, ora ketang si apa jenenge ya akeh kan ngoten. Ora ketang akeh. Ya kan ngoten ya. Ora duit-duit ya isih tetep sregep jamaah, ya isih tetep sregep ngaji, ya isih tetep sregep sedekah, ora ketang sithik. Kan itu husnul khidmah. Jadi keadaannya seseorang tidak menentukan ibadahnya dia. Jadi sebagai husnul khidmah, yes, baik dalam keadaan sugih ataupun kere, isih tetap ibadah kalih Gusti Allah. Niku wong sing tanda-tandanya orang baik yang beriman. Niku tanda-tandanya. Ya Ali wahai Ali, lil mukmini kedua wong kang beriman, salatu alamatin. Kemudian dijelaskan lagi tanda-tandanya orang yang beriman, yaitu bughdul mali wong sing gething karo bondo. Ya.
Ya niki kalau sampai ke sing wingi, orang yang benci dengan harta benda itu bukan berarti orang muslim tidak boleh memiliki duit. Tidak mau, bukan berarti orang Islam tidak boleh memiliki harta benda. Kan tetapi bughdul malinya seorang muslim, bencinya seorang muslim terhadap harta benda, yaitu jangan menganggap harta benda itu segalanya, sehingga tertancap di dalam hati, didewakan harta benda tersebut. Jadi orientasinya harta benda, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya di dalam agama Islam, karena sifatnya manusia rata-rata itu menyukai duniawi, ya akhirnya mencintai duniawi lali akhirate. Lah nek wong kuwi duwe duit akeh, harta bendane akeh, iling akhirate niku luwih sae. Misalkan orang itu harta bendanya banyak, kemudian ingat akhiratnya, itu luwih sae. Itu lebih baik, karena dengan materi itu bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak dipelanggeri, misalkan ditakrifkan, diartikan bughdul mali, seorang muslim kok benci harta benda, kok terus ora gelem nyambut gawe. Kan ngoten. Terus nek wis ora gelem nyambut gawe, akhirnya mengharapkan pemberian dari orang lain. Akhirnya tamak. Padahal tamak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pemberian orang lain itu kan dibenci oleh Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku suka hambanya yang kuat, ya kuat secara fisiknya, kuat secara materinya, kuat ibadahnya. Kan niku Gusti Allah niku dhewe. Ya. Jadi jangan diartikan bughdul mali terus ora usah kerja, pokoke itu malah repot, nyusahke wong liya nanti. Itu malah menyusahkan orang lain. Kan ngoten. Lah niki sing kedua, wa bughdun nisa'i, nek wong mukmin niku benci karo wong wedok. Ya masalah banget niki. Tur untung ora krungu. Ya, wong mukmin niku bughdun nisa'i. Ya mbah iki piye iki? Jadi benci terhadap perempuan. Oke, perempuan lain. Jadi lagi sing ditangklatke Pak Tohari malah menawi sing wingi niki menawi Pak Tohari. Nggih. Ya, jadi bughdul mali wa bughdun nisa'i. Benci terhadap perempuan. Tapi rata-rata normale wong lanang ya seneng wong wedok. Nek sing ora normal kan ora seneng. Anu ngoten. Wa bughdul kalami fi i'radin nasi, kemudian membenci ya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ya di hadapannya manusia. Ya ngomong niku sak butuhe sak derma. Nggih, ngomong niku sak butuhe sak derma. Ya maksudnya kalau sekiranya bermanfaat baru bicara. Kalau tidak bermanfaat ya sithik wae ngomongnya. Kalau disuruh untuk menyampaikan ilmu ya ngomong. Nek misalkan tidak disuruh untuk menyampaikan ilmu ya diem wae. Kan ngoten. Lah niku nggih. Wa bughdul kalami fi a'radin nasi. Orang yang sedikit bicaranya. Jadi bicaranya seperlunya saja. Yang bermanfaat manfaat saja. Kan ngoten. Niku tanda-tandane wong mukmin. Ya Ali wahai Ali, lil akil tanda-tandane wong sing berakal. Lil akili iku kedue wong kang duweni akal, salasu alamatin telu pira-pira tanda. Al isti'anatu bid dunya 'alal akhirah, yaitu menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Al isti'anah
yaitu menggunakan dunia. Al-isti'anah ini kan meminta bantuan, ya memperbantukan dunianya alal akhirati untuk kebutuhan akhirat. Makanya ngendikane Sayyidina Ali itu ibaratnya orang yang menggunakan harta benda di dunia, kepentingannya dia di dunia sama kepentingannya dia di akhirat, itu ibaratnya seperti ini. Sampai Sayyidina Ali itu mencontohkan, kamu kalau punya uang misalkan 100.000, 100.000 itu yang 50.000 dibuat makan, yang 50.000 disedekahkan. Kira-kira yang harta sesungguhnya itu yang dibuat makan atau yang disedekahkan? Tenane. Tenane. Kalau yang dibuat makan itu hanya habis di perut, kemudian keluar di sabtiten. Tapi kalau yang di 50.000 yang disedekahkan itu habis di kotak amal, habis di fakir miskin, habis di anak yatim, habis di orang anak-anak kita yang menuntut ilmu. Itu terus kemudian menjadi celengannya kelak di akhirat. Maka harta kita yang sesungguhnya itu harta yang 50.000 yang masuk kepada fakir miskin, yang dititipkan kepada anak yatim, yang dititipkan kepada masjid pembangunan, yang dititipkan kepada majelis taklim untuk ngasih orang-orang makan. Itu harta kita yang sesungguhnya nanti. Tapi ya tinggal dibagi-bagi mawon, tinggal dibagi-bagi saja. Nah, apa kita tidak boleh punya rumah sendiri? Ya boleh. Kata siapa tidak boleh? Apakah kita tidak boleh beli mobil kalau untuk sedekah tok? Ya boleh. Kata siapa tidak boleh orang muslim punya mobil? Kan ngoten. Apakah kita tidak boleh punya sawah? Ya boleh. Kan ngoten. Ya boleh. Lah bolehnya seperti apa? Apabila rumahnya itu bermanfaat untuk anak istrinya, anaknya berteduh di situ, istrinya berteduh di situ untuk ngibadah. Itu kan bermanfaat. Kemudian punya mobil untuk berangkat kerja, pulang kerja, untuk sowan-sowan orang-orang alim. Kan ngoten. Jadi mobilnya bermanfaat. Misalkan punya sawah, sawahnya bermanfaat. Misalkan apa? Panen, terus kemudian nanti hasilnya mengeluarkan zakat, zakatnya untuk fakir miskin. Ya. Kan ngoten. Aja terus kabeh BPKB mundi, sertifikat mundi. Nah, iku repot malah. Iso urip ning kolong jembatan malah repot kabeh. Kan ngoten. Jadi al-isti'anah bidunya 'alal akhirah, menggunakan harta bendanya itu di dunia untuk akhiratnya, yang itu seperti itu. Jadi boleh. Boleh orang itu punya rumah 2, 3, itu boleh, asalkan rumah itu bermanfaat. Orang boleh membangun rumah mewah, itu boleh, tidak ada larangan di dalam agama Islam, tidak apa-apa. Ya untuk berteduh anak istrinya, kan. Misalkan rumah itu dibuat untuk apa, hal-hal yang baik, kan. Ya nih punya mobil 1, 2 boleh, kan. Ya, asalkan apa? Asalkan kewajibannya dia, kesunahannya dia sudah dijalankan. Ya kewajibannya yaitu tadi zakatnya, kesunahannya sedekah, itu sudah dijalankan. Nah itu boleh saja. Maka al-isti'anah bidunya 'alal akhirah, dunia itu hanya sebagai wasilah untuk bercocok tanamnya kita yang panennya dipetik di akhirat. Wahtimalul jafa wasabru 'ala syada'idi. Nah ini kurang lebih pengertiannya sama. Yaitu orang yang berakal itu orang yang menggunakan akalnya ketika dalam keadaan yang sangat berat, ya maka dia harus bersabar. Niku wong sing nggunakake akal. Wahtimalul jafa wasabru 'ala syada'idi. Nggih, wahtimalul jafa niku jadi ya pengertiannya sama, wasabru 'ala syada'id itu pengertiannya kurang lebih sama.
itu orang yang kena musibah, misalkan duwe cobaan berat banget, wabote pol, ya. Kemudian dia menggunakan akalnya, kemudian dia bersabar. Niku sing diarani wong berakal. Wong nak dikai cobaan terus kemudian gersula tok, misuh-misuhi wong, ketemu wong dipisuhi padahal ora arti masalah kuwi apa kan ngoten. Ya, merengut wae kan ngoten. Sampai sing nyawang senep kan ngoten. Lah, terus nyalahke Gusti Allah misalkan. Ya Allah kok. Ya, jadi wong duwe masalah wabot terus nyalahke Gusti Allah. Wah, iku repot niku wisan. Nggih. Jadi repot. Kan ngoten. Punya masalah berat, ya jadi tadi nih. Jadi tetap husnul sarirah, husnul khidmah. Dan itu di antara tanda-tanda kebaikannya orang-orang yang beriman. Wonten sing ditangletke, dimusyawarahkan. Wonten? Enten? Mboten nggih. Dilanjutkan nginjing malih. Niki cone khatam tanggal pinten niki? Aja lah kok ora iso blanja kok malah. Ya kan nek menawa dijak blanja karo bojone kan tanggal ini kurang 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Kan. Pripun? Tanggal selangkung 25 nggih. Ya wis tanggal 25. Manut sing sepuh aku. Ya, anut sing sepuh. Nggih. Tanggal 25. Tapi niki luar biasa, istimewa. Maksudnya ya alhamdulillah ba'da subuh istiqomah kan niku wis rakyat sithik-sithik. Dalam ya sembarang aku manut. Ya, aman nggih. Kalau ada pertanyaan ya besok-besok. Oh iya, saya baru ingat. Waktu kemarin ada yang jenengan tanya tentang booster bagaimana vaksin. Ya, itu kemarin ada Basul Masail ya dibahas tentang itu. Nah, di Basul Masail itu disampaikan ada suatu pendapat yang memperbolehkan seseorang itu vaksin booster di siang hari. Ya. Ada kaul yang memperbolehkan vaksin booster itu di siang hari. Kan memang kalau kita lihat dari perkara-perkara yang membatalkan puasa itu kan masuk dari mulut, hidung, lubang-lubang ya. Dan itu masuknya lewat yang diperbolehkan itu karena masuknya lewat kulit pori-pori ini. Ya, dan untuk vaksin itu terbolehkan. Tapi monggo jenengan mantep sing ndi monggo. Misalkan orang mantep ya vaksin bar buka. Misalkan mantep ya vaksin ketika siang hari. Kan wonten. Nggih. Kemudian untuk puasa sunnah Senin, nggih. Puasa sunnah Senin itu dengan digabungkan puasa sunnah Syawal boleh. Itu boleh. Jadi niatnya 2, misalkan berbarengan dengan Senin ataupun Kamis. Itu diperbolehkan. Kalau nyaur utang puasa boleh. Wis tumpuk-tumpuk ra apa-apa lho mampune. Nyaur utang Senin Kamis Syawal wis dadi siji. Pokoknya malaikate dirapel pokoknya. Oh iki.
Nah gini kok. Tapi saya tidak terus kemudian mengharuskan untuk puasa sunnah Syawal mboten lho kula. Wong jenengan maido kula, jane kon ngongkon poso kok ora poso, malah aku mbok paido malah repot. Ana kalau piyambak niku jarang poso Syawal, tak akoni. Ya soalnya sih akeh sing wong masak enak-enak iki lho masalahe. Aku balik di Banyuwangi wis ora usah ngarep-ngarep sego kebuli. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bis-shawab wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.